Shalom Bapak Ibu, saudara-saudari yang sangat dikasihi oleh Tuhan Yesus. Sudah siap untuk ibadah doa Rabu malam kita? Mari kita bersama-sama melakukannya meskipun kita masih melakukannya online. Tapi kita mengimani bahwa Tuhan beserta kita. Mari kita buka dalam doa. Bapa kami yang bertahta di kerajaan surga yang kami sembah di dalam nama Putramu yang tunggal Tuhan kami Yesus Kristus. Bapa kami bersyukur atas berkat, karunia, perlindungan dan kasih-Mu yang luar biasa kepada kami anak-anak-Mu hari lepas hari. Bapa, termasuk pada malam hari ini Engkau berkenan memberkati kami untuk kami boleh bersekutu di dalam satu tubuh, di dalam satu roh. Anak-anak-Mu akan datang menghadap kehadirat-Mu untuk berdoa, untuk memuliakan nama-Mu melalui doa-doa kami, melalui sharing kami akan pokok-pokok doa yang akan kami doakan Bapa di surga. Terima kasih Bapa, semua kami serahkan kepadamu untuk kemuliaan nama-Mu saja dan untuk kebesaran nama-Mu saja. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa mengucap syukur. Haleluya. Amin. Oke, kita akan mulai dengan ini. Kemarin hari Selasa tanggal 21 April adalah hari Kartini. Jadi untuk malam hari ini, hari Rabu tanggal 22, kita akan secara khusus mendoakan Kartini-Kartini di dalam kehidupan kita. Entah kalau kita suami, istri kita, dan anak-anak perempuan kita. Kalau kita belum punya anak, istri kita. Kalau kita belum punya istri, mungkin adalah ibu kita atau saudari kita. Jadi kita akan mendoakan Kartini-Kartini di dalam kehidupan kita. Renungan kita pada malam hari ini, renungan firman Tuhan ya, sengaja saya pilih dari ayat di mana di situ kita akan mengasihi atau memberikan perhatian kepada salah satu Kartini di dalam kehidupan kita, yaitu istri kita. Ayatnya saya ambil dari Efesus 5 ayat 25. Efesus 5 ayat 25 di situ dikatakan, "Hai suami, kasihilah istrimu sebagaimana Kristus telah mengasihi jemaat." Kasihilah ini tinta merah. Saya ambil juga bahasa Inggrisnya. "Husbands, love your wives, even as Christ also loved the church." Love pakai tinta merah. Jadi love your wife, judul renungan kita malam ini. Love-nya adalah yang tinta merah itu. Bahasa Indonesianya kasihilah, bahasa Inggrisnya love. Ini kata love atau kasihilah ini diulang lagi di Kolose 3 ayat 19. Di situ firman Tuhan mengatakan, "Hai suami-suami, kasihilah istrimu dan janganlah berlaku kasar terhadap dia." Bahasa Inggrisnya, "Husbands, love your wives and be not bitter against them." Yang tinta merah lagi-lagi adalah kasihilah atau love. Di dalam Alkitab ada 4 macam love. Ada eros, ada storge, ada philia, ada agape. Kita akan lihat secara singkat satu demi satu. Eros yang adalah sensual atau romantic love, biasanya kasih atau cinta di antara pasangan wanita dan laki-laki, suami istri. Itu kita bisa melihat dari Pengkhotbah 9 ayat 9. Di situ dikatakan, "Nikmatilah hidup dengan istri yang kau kasihi." Kata kasihi di sini adalah eros. Lalu kita akan lihat storge. Ini adalah familial love. Jadi kasih di antara ayah dengan anak, ibu dengan anak, kakak dengan adik. Itu ada di Roma 1 ayat 9. Memang tidak ditulis storge di situ. Ditulisnya adalah astorgos. Nah, itu bentuk negatifnya. Jadi di situ kalau kita baca lengkapnya, tidak berakal, tidak setia, tidak penyayang. Hanya itu tidak, storgosnya itu penyayang. Jadi yang kedua ini storge ini adalah kita bisa lihat di Roma 1 ayat 9. Yang ketiga adalah kasih filia, yaitu kasih antara
anak-anak Tuhan. Jadi antara anak-anak Tuhan di Alkitab, bentuk kasih yang untuk menunjukkan kesatuan daripada seluruh anak-anak Tuhan di seluruh dunia, atau di satu gereja, atau di satu keluarga Kristen, itu adalah kasih filia ini. Kita bisa lihat di Roma 12 ayat 10. Di situ dikatakan, hendaklah kamu saling mengasihi sebagai saudara dan saling mendahului dalam memberi hormat. Kata mengasihi di sini adalah filia, love yang bentuknya adalah filia. Di dalam bahasa aslinya ditulis Philadelphia, sama itu. Nah, jadi kemudian kita akan lihat tinggal satu macam love lagi, yaitu agape. Nah, agape adalah God's love for humankind, kasih dari Allah, cinta atau love dari Allah kepada seluruh umat manusia, termasuk kita anak-anak Tuhan. Itu kita bisa lihat banyak sekali nih agape atau agapao di dalam firman Tuhan, di dalam Alkitab. Salah satunya adalah di Yohanes 3 ayat 16. Ini ayat sangat terkenal. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal. Kasih Allah kepada dunia, kepada manusia, kasih di sini adalah agapao atau agape. Nah, sekarang kita lihat di Efesus, hai suami, kasihilah istrimu sebagaimana Kristus telah mengasihi jemaat. Di Kolose, hai suami-suami, kasihilah istrimu dan janganlah berlaku kasar terhadap dia. Kira-kira kasihilah ini adalah bentuknya atau jenisnya, yang dalam bahasa Inggrisnya kasihilah ini adalah love. Kasihilah ini atau love ini jenisnya apa kira-kira? Eros kah? Atau storge kah? Atau filia kah? Atau agape kah? Kan di situ. Kalau kita lihat ini adalah hai suami kasihilah istrimu, sebagian dari kita pasti akan menerka, oh ini pasti eros. Coba kita lihat apakah ini eros atau apa ini kasihilah di sini. Nah, ternyata kalau kita lihat bahasa aslinya, kasih yang ada di Efesus 5 ayat 25, kasih yang ada di Kolose 3 ayat 19 antara suami dan istri ini adalah kasih agape. Di situ bahasa aslinya ditulis agapao. Nah, kasih agapao ini atau agape ini ada juga di Lukas 10 ayat 27. Ini bunyinya ayat itu. Jawab orang itu, ini orang Farisi menjawab pertanyaan Tuhan Yesus. Jawab orang itu, orang Farisi kepada Tuhan Yesus, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dan dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap kekuatanmu, dan dengan segenap akal budimu, dan kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Dua kata kasihilah ini, kasihilah Tuhan, kasihilah sesamamu, dua-duanya adalah agape atau agapao. Nah, jadi kalau kita ada anggapan, oh kalau kita mengasihi Tuhan, terus kita mengasihi manusia sesama kita, itu dua macam kasih yang berbeda. Alkitab Lukas 10 ayat 27 berdasarkan bahasa aslinya, yaitu bahasa Yunani. Kata kasih di situ adalah kata yang sama. Kasihilah adalah kata yang sama di dalam bahasa Yunani, yaitu agapao. Jadi sama aja gitu, kasih kepada Tuhan, kasih kepada sesama manusia. Bentuk kasihnya sama. Nah, saya akan lihat satu ayat lagi, yaitu Matius 22 ayat 37. Kali ini Tuhan Yesus sendiri yang berkata. Kalau yang tadi di Lukas tadi adalah orang Farisi berkata kepada Tuhan Yesus, dan Tuhan Yesus membenarkan perkataan orang Farisi itu. Benar yang kamu katakan, Tuhan Yesus bilang begitu. Nah, di Matius 22 ayat 37 ini Tuhan Yesus sendiri yang berkata, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dan dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap akal budimu. Kasihilah, kata kasihilah di sini adalah sama, yaitu agape, kasih agapao. Jadi bentuknya seperti apa dong Tuhan? Bentuknya seperti apa dong Bapak Pendeta yang namanya kasih agapao itu? Nah, kita perhatikan kata yang merah yang ditulis di dalam huruf yang berwarna merah itu. Kasihilah Tuhan. Jadi Tuhan Yesus mengatakan ini, dia mau pengikut-pengikutnya mengasihi Tuhan, yaitu kasih agape, agapao. Bentuknya seperti ini, yang namanya kasih agapao itu. Kasih agapao adalah kasih yang diberikan
dengan segenap hati, dengan segenap jiwa, dengan segenap akal budi. Macam itu loh kasih agapao yang dimaksud oleh Tuhan Yesus. Dan macam itu pula yang Tuhan Yesus maksudkan pada saat dia membenarkan perkataan orang Farisi mengenai kasihi. Dan semacam itu pula lah Efesus 5:25 dan Kolose 3:19, di mana firman Tuhan mengatakan, suami kasihilah istrimu. Jadi kasih agape seperti yang dibilang oleh Tuhan Yesus. Dan kalau kita melihat kenapa Tuhan Yesus mengatakan hal itu kepada pengikut-pengikutnya adalah dari Yohanes 3:16 kita bisa melihat. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini. Jadi Allah mengasihi dunia, mengasihi kita semua umat manusia dengan kasih agape ini. Yang luar biasa besarnya. Tadi kita sudah tahu Tuhan Yesus maksudkan dengan kasih agape dengan sepenuh hati, dengan sepenuh jiwa, dengan sepenuh akal budi. Tuhan kita memberikan hati, jiwa, akal budi sepenuhnya dalam bentuk anaknya yang tunggal untuk menunjukkan kesepenuhan hati, kesepenuhan jiwa, kesepenuhan akal budi di dalam dia mengasihi kita. Dan Tuhan mau kita melakukan hal yang sama kepada Tuhan dan kepada manusia. Itu tadi yang barusan kita pelajari. Nah, terus banyak orang bertanya, terus pendeta, mana mungkin kita melakukan kasih yang semacam itu? Kasih yang diberikan oleh Tuhan kepada manusia. Mana mungkin? Jawabannya benar, memang tidak mungkin kita memproduksi kasih yang seperti itu. Dan itu kasih hanya bisa diproduksi oleh Roh Kudus. Kita melihat itu dari Galatia 5 ayat 22. Di Galatia 5 ayat 22 firman Tuhan mengatakan, tetapi buah roh ialah kasih, sukacita, damai, dan lain-lainnya itu, dan seterusnya. Kata kasih di sini adalah agape. Kasih agape yang tadi kita bicarakan berkali-kali, yang tinta merah tadi. Kasih agape. Jadi kasih agape itu adalah buah roh. Kita nggak bisa memproduksinya dengan kemauan hati kita atau pikiran kita sendiri. Harus Roh Kudus yang ada di dalam kita, yaitu Roh Kudus Tuhan yang memproduksi kasih agape ini. Jadi kata love your wife yang adalah judul dari renungan kita malam ini sebetulnya adalah agapao your wife. Jadi bukan hanya eros your wife atau storge your wife atau philia your wife, tapi agapao your wife. Atau saya masukkan di dalam apa yang dikatakan Tuhan Yesus tadi adalah kasihilah istrimu dengan segenap hatimu, dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap akal budimu. Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang sangat dikasihi oleh Tuhan Yesus, kasih yang semacam inilah, kasih agapao inilah yang Tuhan kita mau, Tuhan Yesus mau kita sebagai suami melakukan terhadap istri kita. Nah, sekarang kita akan melihat untuk gampang diingatnya di dalam aplikasinya supaya kita ingatnya gampang. Kita akan melihat semacam picture di sini, semacam diagram di sini. Oke? Jadi kasih dari Tuhan ke kita tahu adalah kasih agape. Tadi ayat-ayat sudah menunjukkan. Dan kasih agape hanya bisa diproduksi oleh Roh Kudus. Jadi bukan eros, bukan storge, bukan philia, yaitu kasih agape yang bentuknya adalah dengan sepenuh hati, dengan sepenuh jiwa, dan dengan sepenuh akal budi. Nah, Tuhan mau kita, kasih kita ke Tuhan juga seperti itu, kasih agape, yang mana hanya Roh Kudus yang bisa memproduksi. Artinya kita harus mengasihi Tuhan dengan sepenuh hati, dengan sepenuh jiwa, dengan sepenuh akal budi. Nah, tadi juga kita sudah melihat dari yang di Lukas tadi, bahwa sesama manusia, kasih di antara sesama manusia, termasuk kasih antara suami dan istri yang berkali-kali kita lihat tadi, bentuknya adalah agape juga yang hanya bisa diproduksi oleh Roh Kudus. Jadi kalau kita mengasihi sesama kita, kita mengasihi sebagai suami, mengasihi istri kita, maka kasih itu yang dikatakan oleh Alkitab adalah kasih agape dengan sepenuh hati,
dengan sepenuh jiwa, dengan sepenuh akal budi. Jadi suami, jangan kasihi istri Anda hanya dengan kasih eros, atau kasih storge, atau kasih filia, tapi kasih agape dengan sepenuh hati, dengan sepenuh jiwa, dengan sepenuh akal budi. Berkali-kali saya sampaikan di khotbah saya bahwa ada satu kata yang akan memudahkan saya dan kita semua untuk mengingat ini, yaitu ITU, itu kata penunjuk itu. Nah, I-nya adalah intim, T-nya adalah taat, U-nya adalah utama. Berkali-kali saya sudah menyampaikan ini di dalam khotbah-khotbah saya. Nah, kita mulai dari I, intim. Intim dengan Tuhan. Itu untuk supaya Roh Kudus bekerja di dalam kehidupan kita, memproduksi kasih agape tadi di dalam kita, untuk kita berikan kepada istri kita di dalam konteks ini. Maka pertama kita harus intim dengan Tuhan. Ajak istri kita untuk berdoa bersama. Ajak istri kita untuk membaca firman Tuhan bersama-sama. Intim dengan Tuhan antara suami dengan Tuhan. Intim itu adalah dengan berdoa, dengan membaca. Kalau kita ajak istri kita bersama-sama dengan kita untuk berdoa dan baca firman Tuhan, artinya istri kita juga intim dengan Tuhan. Kita sebagai suami intim dengan Tuhan, istri kita sebagai istri intim dengan Tuhan, maka by default itu artinya secara otomatis, mau tidak mau, maka kita berdua menjadi intim satu sama lain. Menjadi seperti itu gitu. Dan memang ini bukan sekedar teori atau persamaan aljabar, tapi memang kenyataannya dari pengalaman bertahun-tahun hamba-hamba Tuhan melayani Tuhan dan memberikan counseling, ini akan selalu terjadi. Suami intim dengan Tuhan, istri intim dengan Tuhan, maka si suami istri itu akan intim satu dengan lain. Kedua adalah T, yaitu taat. Patuh pada firman Tuhan. Kalau suami patuh pada firman Tuhan, istri patuh pada firman Tuhan. Jadi kedua-duanya patuh pada firman Tuhan. Maka yang terjadi adalah si suami dan istri akan saling mematuhi satu sama lain. Si suami dan si istri akan saling menghormati satu sama lain. Lagi-lagi saya katakan, dari pengalaman sebagai hamba Tuhan memberikan counseling, inilah yang terjadi pada pasangan-pasangan yang suaminya patuh pada Tuhan, istrinya patuh pada firman Tuhan. Akibatnya mereka saling mematuhi satu sama lain dan saling menghormati satu sama lain. U adalah mengutamakan Tuhan, selalu mengutamakan Tuhan di dalam kehidupan. Dan kalau suami selalu mengutamakan Tuhan, istri selalu mengutamakan Tuhan. Dan yang terjadi adalah pada saat dua orang ini mengutamakan Tuhan, Tuhan yang diutamakan, mereka akan ketemu gitu. Si suami akan ketemu dengan si istri. Dan bentuk titik pertemuan itu adalah si istri akan juga mengutamakan si suami akan mengutamakan si istri. Karena dari situlah kelihatan, dari firman-firman Tuhan yang kita baca tadi. Itulah yang Tuhan mau. Dengan kita mengasihi Tuhan secara agape, maka yang terjadi adalah Roh Kudus bekerja untuk membuat kita mengasihi satu sama lain, suami dan istri, secara agape. Di mana bentuknya antara lain adalah si istri mengutamakan suami, si suami mengutamakan istri. Dan yang terjadi adalah pada saat suami mengutamakan istri, maka si suami ini akan memberikan yang terbaik untuk istrinya. Begitu juga sebaliknya, si istri akan memberikan yang terbaik untuk suaminya. Jadi Bapak Ibu Saudara-saudari yang sangat dikasihi oleh Tuhan Yesus, sebagai suami, mari kita berikan kasih agape dengan meminta kepada Tuhan, dengan meminta kepada Roh Kudus, pengurapan Roh Kudus, supaya kasih agape itu bisa diproduksi di dalam kita, di dalam kehidupan kita. Dan caranya seperti sudah kita lihat tadi di aplikasinya, gampang caranya. Yaitu kita intimlah dengan Tuhan. Kita intim dengan Tuhan sebagai suami. Dan kita ajak istri kita untuk intim dengan Tuhan. Kita sebagai suami taatlah dengan Tuhan. Dan istri kita ajak untuk taat pada Tuhan. Dan kita sebagai suami utamakan selalu Tuhan dalam kehidupan kita. Dan kita ajak istri kita untuk mengutamakan Tuhan di dalam kehidupannya. Dan yang terjadi pada saat
keintiman, ketaatan, dan keutamaan ini kita lakukan di dalam kehidupan kita. Tentunya dengan bimbingan dari Roh Kudus melalui doa, melalui membaca firman Tuhan. Yang terjadi adalah kita akan dimampukan. Jadi kita akan memproduksi kasih agape ini. Di mana pada saat kita mengekspresikan kasih ini, yang terjadi adalah kesepenuhan hati ada di situ. Di dalam mengekspresikan kasih kita kepada istri kita, kesepenuhan jiwa ada di situ, kesepenuhan akal budi ada di situ. Jadi begitulah Bapak Ibu Saudara-saudari, kasih antara suami dan istri yang dimaui oleh Tuhan kita, Tuhan Yesus, yang dimaui oleh Bapa di surga, sesuai seperti apa yang dikatakan oleh Alkitab, yaitu kasih agape. Amin.